Yang saya hormati Ibu Lera Rati dan keluarga. Ayah beliau adalah pendiri Bank OCBC 82 tahun yang lalu. Ya, oke. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada OCBC dan Kata Data yang sudah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi. Tadi Bu Alin bilang saya sudah 30 tahun lebih, 34 tahun sudah melewati banyak sekali krisis ya. Sepertinya kalau tidak salah ingat tahun 90 sampai 92 itu ada tight money policy dari Pak JP Sumarlin ya. Uang ketat dan tentu saja saham-saham saya pada turun, pada rugi ya. Tapi untung tight money itu akhirnya dibuka tahun 93 dan saya keluar sebagai pemenang. Kemudian tahun 98 lagi ada krisis ekonomi yang begitu hebat, krisis politik. Uang saya juga hilang 85% tapi akhirnya keluar lagi sebagai pemenang. Ya. Tahun 2008 ada krisis subprime mortgage, ya. Juga IHSG turun banyak, tapi saya tetap survive. Ketika 3 tahun yang lalu ada COVID juga krisis, IHSG kita turun sampai 3.900, juga saya bisa keluar sebagai pemenang juga. Kenapa saya bisa melewati krisis itu? Karena saya tidak punya hutang. Saya tidak punya hutang. Jadi krisis, ya saya saham-saham saya nggak dipaksa jual. Saya tidak punya hutang. Jadi ketika krisis saham saya turun, ya saya pegang saja. Ya, nanti dia kembali bisa naik lebih tinggi. Saya nggak punya hutang. Yang kedua, ketika krisis COVID 2020, pas krisis Tuhan berkati saya. Saya punya uang cukup banyak, uang cash waktu itu. Jadi ketika krisis saya bisa membeli semua ya. Diberitakan ada di tahun 2020 itu saya membeli saham apa ya. Punya uang banyak. Dan sekarang pun kita harus hati-hati ya. Karena di Amerika, di Eropa sudah krisis meskipun kita tidak ya. Saya juga diberkati juga ya. Karena bukan hanya tidak punya utang, tahun lalu saya ada menjual saham saya. Saya itu pemegang saham terbesar di holding company-nya Penin Bank ya, punya Penin Bank, punya Penin Daiichi, sahamnya naik dan saya sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 saya keluar, semuanya berhasil keluar. Dan tahun lalu pun ketika tiba-tiba saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Petrosi, di coal mining contractor punya 15%, tiba-tiba perusahaan itu diakuisisi dan saya menjual mengikuti tender offer, saya mendapat uang cukup banyak. Jadi ketika memasuki ketidakpastian pada saat ini, bukan saja saya tidak punya hutang, tapi saya punya uang cash yang banyak. Ya, uang cash yang banyak. Jadi saya sudah siap. Saya sudah siap. Kira-kira itu kenapa saya bisa melewati semua itu karena saya tidak punya berhutang. Jadi kuncinya adalah tidak punya hutang dan punya uang cash ready. Saya agak nakal dikit boleh ya Pak? Ini tidak ada di pertanyaan. Nah, uang hasil take profitnya udah Bapak belanjain belum nih sekarang? Kan udah mulai turun ya IHSG. Saya belanjakan baru sedikit. Jadi masih ada sisa sangat banyak karena
Saya itu orang yang sangat hati-hati ketika membeli saham. Saya hanya membeli perusahaan bagus yang harganya murah, yang under value, ya perusahaan bagus yang murah. Jadi saya nggak mungkin membeli perusahaan jelek yang mahal, nggak mungkin beli. Ya pasti yang bagus dan murah. Atau biasanya saya sebut istilahnya, saya membeli Mercy harga bajai. Baru saya beli, jadi susah untuk mendapatkannya, jadi masih ada sisa uang banyak. Di dunia nyata tidak ada orang bodoh yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak. Banyak orang bodoh yang menjual Mercy-nya di harga bajai. Jadi saya pelan-pelan membeli, jadi masih punya uang sisa banyak. Wah, belum dibelanjain semua ya. Saatnya saya bertanya kepada Pak Budi. Nah, Pak Budi, prospek pasar saham kita nih setahun ke depan nih 2023 nih seperti apa sih Pak Budi? Oke, kalau bicara pasar saham ya, kami perkirakan masih bertumbuh sih. Jadi kalau kita secara teknis ya mengasumsikan misalnya earning per share tumbuh sejalan dengan GDP growth. Let's say 4,8-4,9%. Nah, kita katakan misalnya price earning ratio. Nah, masih ada potensi tumbuh. Jadi dari house kami masih ada potensi tumbuh kurang lebih sekitar 10-12%. Jadi basically kalau ekonomi tumbuh ya kita asumsikan secara price earning ratio stabil. Nah seharusnya masih ada pertumbuhan sekitar 10-12% secara indeks. Oke, itu secara indeks. Kita mau tahu ya view dari Pak Budi juga. Saat ini kan pasar lagi memonitor secara ketat ya Pak. Seperti apa tindak tanduk dari The Fed. 21-22 Maret ini ada Fed meeting. Bapak seperti apa Pak kita memperkirakan apakah The Fed akan mulai pivot seperti itu atau masih akan tetap hawkish dan efeknya ke pasar saham tuh akan gimana Pak? Oke, kalau bicara The Fed basically masih hawkish. Namun sejak kasus Silicon Valley kemarin sudah menurunkan tingkat hawkishnya. Jadi kalau awalnya tumbuh 50 basis point kenaikan besok nih. Nah, diturunkan. Jadi estimasi analis itu kurang lebih masih ada kenaikan, namun hanya 25 basis point. Jadi basically the Fed itu cukup berhati-hati. Karena kalau mereka agresif menaikkan suku bunga, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap perbankan. Iya, ini kayak pertaruhannya cukup besar juga ya Pak ya. Kalau kita lihat ada yang bilang kalau misalnya terburu-buru pivot juga sejarah menunjukkan nggak boleh terlalu gampang juga itu efeknya seperti itu ya. Nah kalau buat yang menantikan timing untuk misalnya masuk ke bursa saham Indonesia itu kita patokannya apa nih Pak Budi? Sebenarnya tunggu koreksi aja sih. Harga saat ini sebenarnya sudah sangat rendah sekali. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya bahkan dibandingkan akhir tahun lalu sudah mengalami penurunan. Jadi basically saat momentum saat ini saat terjadi koreksi itu bisa menjadi momentum untuk dilakukan pembelian. Jadi basically setiap market koreksi, nah kita mungkin bisa sedikit demi sedikit mengkoleksi saham-saham yang fundamental bagus dengan harga murah tentunya. Wah, senada dengan Pak Loya, saham berfundamental bagus dengan harga murah. Mercy harga bajai. Pak Lo, kita mau tahu dong Pak, buat yang ingin mengikuti jejak Pak Lo, terutama untuk anak-anak yang baru masuk pasar modal juga nih Pak, apa yang perlu mereka pertimbangkan ketika masuk ke pasar modal, terutama yang punya impian bisa menjadi seorang full time investor juga Pak, sambil tidur tapi cuan gitu Pak, tambah kaya seperti Pak Lo. Kalau anak-anak muda tentu tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap saya. Bisa, tapi mungkin nggak banyak. Karena untuk menjadi seorang yang tiap hari santai, tidak mau bekerja keras seperti saya itu, harus punya uang yang banyak dulu. Aduh, kalau dia anak muda tentu uangnya kan masih belum banyak kecuali dikasih sama bapaknya yang kaya ya. Kalau anak muda yang uangnya nggak seberapa, ya nggak bisa beli saham terus nggak mau kerja. Kan nanti uangnya itu habis tergerus oleh biaya hidup. Jadi
kalau seorang muda tentu dia harus kerja keras dulu cari uang, ya, cari uang sampai udah cari uang harus hidup hemat dan sederhana supaya ada sisa uang banyak. Nah, setelah sisa uang banyak, uangnya itu dibelikan saham. Ya, tapi dia tetap harus kerja kecuali kalau dia sudah uangnya banyak sekali, boleh beli saham terus bersantai-santai seperti itu. Saya juga dulu kan kerja 17 tahun di bank. Jadi bukan setelah berhasil menjadi seorang investor dapat uang banyak, saya berhenti kerja tahun 1976 sampai sekarang saya hidup santai. Sudah 27 tahun ya saya WFH, work from home 27 tahun di rumah. CFH ya Pak, cuan from home. Cuan from itu istilah dari Alin baru, kalau saya baru 27 tahun work from home bekerja di rumah. Jadi dia baru bisa bersantai-santai. Kalau uangnya udah banyak, kita boleh bersantai kenapa? Karena kita punya saham di Wonderful Company. Wonderful Company itu dia yang menjadi mesin pencetak uang buat kita. Udah cuannya besar, tiap tahun dia bertumbuh. Jadi growing rich with the growing company. Jadi meskipun saya tidur, saya santai-santai karena saya punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang kerja keras. Jadi Bapak santai menikmati hasil kinerja dari emitennya ya Pak ya? Saya santai karena saya punya saham di Wonderful Company. Termasuk Wonderful Company yang ini nih ya Pak ya? Hah? Ini juga termasuk Wonderful Company, OCBC. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk OCBC NISP ya. Jadi kuncinya bekerja dulu sampai punya modalnya, lalu kita mencari Wonderful Company. Nanti saya tanya ke Pak Lo gimana caranya menemukan Wonderful Company. Saya mau cari bocoran dulu nih dari Pak Budi, ya kan Pak? Pak kalau tahun kemarin kayak gitu kan kita hype banget nih saham komoditas. Untuk tahun 2023 ini apa nih Pak yang prospektif kalau menurut Pak Budi? Oke, kalau komoditas kita basically bullish cuman hanya 2 komoditas. Yang pertama adalah emas. Kalau kita lihat kalau ada potensi resesi, ya, harga emas meningkat. Jadi untuk safe haven emas masih menjadi pilihan untuk tahun ini. Yang kedua adalah nikel. Nikel itu adalah kalau saat ini masih digunakan untuk stainless steel, kedepannya perkembangannya akan sangat besar dari electric vehicle. Jadi basically kalau kita bicara komoditas, kami masih bullish di emas dan nikel. Namun berhati-hati terhadap coal. Karena kalau kita bicara batu bara saat ini sedang trending down. Jadi kedepannya pun juga akan tergantikan dengan energi terbarukan. Jadi basically tahun 2030 ya tidak boleh ada lagi ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara. 2060 harus carbon free. Jadi untuk sektor coal, nah itu perlu diperhatikan, namun kayak masih bullish terhadap emas dan nikel. Emas dan nikel, saya catat nih. Kalau untuk posisi sekarang mana nih yang wonderful Pak? Boleh ya saya tanya? Kalau untuk emas ya, mungkin kalau untuk emiten bisa prefer ke aneka tambang. Karena koreksi sudah cukup dalam, di samping itu juga harga emasnya meningkat ya. Jadi basically yang pertama adalah aneka tambang. Kalau untuk nikel bisa ambil mungkin Inco. Oke. ANTM dan Inco stock picknya dari Pak Budi. Pak Lo langsung ngecek nih. Pak Lo gimana sih Pak caranya menemukan Wonderful Company Mercy harga bajai versi Pak Lo Keng Hong? Apa yang Bapak lihat? Kalau saya biasanya pakai metode yang sederhana saja, very simple ya. Enggak pakai hitungan EV/EBITDA, enggak pakai berhitung pakai
discounted cash flow. Ya sederhana aja pakai price earning ratio, pakai price to book. Very simple. Cukup pendidikannya tamatan SD saja, ya cukup. Karena hanya diperlukan tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Ya. Very simple. Tapi yang simple ini sebetulnya sempurna. Ya. Simple is perfect. Mengapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak dibayar mahal nanti. Jadi pakai bayar mahal. Yang simple aja kata Pak Lo. Yang simple justru yang sempurna. Kenapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak bisa dibayar mahal. Oh, gitu. Tapi kenapa Pak? Bapak kan udah sering cerita nih, oh ini metodenya simple, tapi nggak semua orang tuh bisa sukses mengikuti jejak Bapak. Apa nih yang kita semua kurang nih, nggak seperti Pak Lo nih Pak? Ya. Selain uang ya Pak ya? Ya. Kan setelah kita membeli saham yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, wonderful company, Mercy yang dijual harga bajai, tentu it takes time, perlu waktu untuk menunggu supaya si bajai ini dia kembali menjadi Mercy, kan bisa cuan kita. Untuk kembali ke Mercy itu tentu it takes time, perlu waktu, perlu kesabaran untuk menunggu ya. Banyak orang gak sabar mau cepet-cepet, mau instant ya. Memang sabar itu ilmu tingkat tinggi, sabar itu. Belajarnya setiap hari, ya. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang bisa sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Jadi perlu waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu. Ya. Kesabaran ini nih ilmu mahal nih Pak. Makanya banyak yang bertanya Pak, nitip juga ke saya, tanyakan dong ke Pak Lo. Gimana caranya supaya sabar dan berani hold saham sampai harganya balik lagi ke Mercy Pak? Iya. Bagaimana sabar? Oh iya, kita kan sudah tahu kalau kita sabar menunggu, tentu yang bajai ini pelan-pelan akan naik kembali sesuai dengan nilai dari perusahaan itu ya. Itu perlu waktu. Kenapa kita berani? Berani karena perusahaannya bagus, valuasinya murah, PI-nya rendah, price to book-nya rendah. Kita tahu ini Mercy harga bajai, dia punya margin of safety yang besar buat kita, tentu aja berani. Siapa sih yang takut beli Mercy harga bajai? Kan nggak ada yang takut, kecuali kenapa kita takut pegang jangka panjang, karena yang kita beli bajai yang dijual di harga Mercy. Kebalik. Kebalik, ya, jadi takut. Kenapa orang takut? Karena yang dia beli bukan Mercy harga bajai, bajai harga Mercy yang dia beli tiap hari, ketakutan gitu. Margin of safety itu ya penting sekali. Tadi pada saat kita belajar sabar, ujiannya mulai berdatangan nih ya Pak Budi. Era suku bunga tinggi, inflasi tinggi, kemudian mulai ada tadi persoalan likuiditas di sejumlah industri perbankan di berbagai negara. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri kondisi global makro yang seperti ini tuh akan berdampak ke kinerja emiten-emiten di tanah air nggak Pak Budi? Kalau dampak sih pasti ada ya. Jadi sebagai contoh misalnya perbankan ya. Itu pasti secara otomatis suku bunga akan meningkat gitu kan. Nah sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah nanti hindari mungkin ya emiten-emiten yang memiliki hutang tinggi. Karena sumber masalahnya
itu berasal dari hutang yang tinggi. Ya. Di saat suku bunga meningkat dan mereka variability adjust, itu akan sangat berdampak terhadap emiten tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga nanti depresiasi. Jadi kalau misalnya ada yield ya, yield let's say US dan Indonesia, spreadnya menyempit, itu berpotensi terjadi depresiasi. Nah, perhatikan bagi emiten yang memiliki komponen cost-nya import, itu akan sangat berbahaya. Namun kebalikannya, kalau misalnya emiten ini banyak sekali porsi ekspornya, maka akan sangat menguntungkan. Jadi setiap fenomena suku bunga itu akan berdampak berbeda-beda terhadap setiap emiten. Oke, menarik sekali. Jadi kita di iklim suku bunga tinggi seperti sekarang, hindari emiten yang punya tingkat hutang tinggi dan juga cari yang export oriented. Jadi cost importednya itu sedikit lah ya Pak ya, tidak terlalu bergantung dengan bahan baku ataupun juga komponen impor. Pak Lo, apakah soal faktor hutang ini juga menjadi pertimbangan Pak Lo dalam memilih emiten Pak? Apalagi Pak yang diperhatikan dari sisi bisnisnya emiten ini Pak, selain valuasi yang murah dan tadi wonderful? Tentu saja hutang juga jadi salah satu pertimbangan. Kalau satu perusahaan punya hutang besar, tentu dia bukan wonderful company. Wonderful company adalah perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang besar, akhirnya hutang itu lunas. Ya, jadi biasanya wonderful company itu adalah company yang cash rich loan free, yang uang kasnya banyak, utangnya tidak ada. Ya, itu namanya wonderful company. Itu ya Pak ya, jadi kalau utangnya tinggi memang masuk kriteria wonderful company aja enggak gitu ya Pak Lo? Jadi yang berikutnya masih banyak mengenai tata kelola, siapa direksi dan komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Ya, bisnisnya yang bagus, tentu perusahaan yang bisnisnya jelek ya utang banyak dan cuannya juga kecil. Perusahaan wonderful company adalah perusahaan yang bisnisnya bagus, tentu saja akan memperoleh cuan yang besar. Jadi kira-kira begitu. Tata kelola perusahaan dilihat juga, bukan sekedar hutang saja, tapi bisnisnya juga dilihat. Karena bisnis yang jelek kan nggak bisa menghasilkan untung yang besar. Tapi kalau bisnis yang bagus, baru bisa menghasilkan cuan yang besar. Baik. Gitu. Pak Lo, tadi kan Pak Budi bilang yang cukup prospektif bisa diperhatikan adalah saham-saham komoditas terkait dengan nikel ataupun juga emas. Pak Lo sendiri kalau saya baca-baca itu banyaknya tertarik dengan saham-saham komoditas dan juga keuangan ya Pak ya, finansial. Nah kalau untuk situasi saat ini Bapak melihat ada sektor apa nih yang menarik kalau untuk Pak Lo? Saya paling suka dengan sektor komoditas ya. Tapi bukan yang disebut oleh Pak Budi ya. Seperti nikel atau emas ya. Karena emas, nikel, Inco misalnya PI-nya 20 kali. Ya. Tentu itu buat saya tidak murah ya. Jadi saya lebih suka misalnya yang tadi Pak Budi bilang sektor yang jelek, batu bara, justru itu yang saya suka. Karena PI-nya one time, satu kali, ya saya suka. Jadi kalau Pak Budi bilang nikel, Inco, PI 20 time. Saya yang gak suka batu bara, justru terbalik. Saya gak suka tuh saham PI yang 20 time. Batu bara PI-nya one time. Ya. Memang dia turun harga batu bara. Semoga tidak turun banyak lagi ya. Tidak turun banyak lagi. Mungkin kalau di sekitar sekarang ini harga sekarang
masih untung besar, ya. Siapa orang terkaya di Indonesia, bisnisnya apa? Siapa orang terkaya di Indonesia Coal, bisnisnya? Pak, coal. Iya, yang punya tambang batu bara. Orang terkaya di Indonesia kan, ya kira-kira gitu. Itu wonderful company, kalau nggak wonderful company kan nggak bisa jadi orang terkaya. Ya. Yang kedua, sektor perbankan saya suka. Ya. Karena perbankan juga wonderful company. Ya. Labanya bertriliun-triliun. Ya, misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar. Ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Siapa orang yang terkaya tahun lalu sebelum Lotu Kuang tambang batubara, siapa? Yang punya bank. Ya. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu batubara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu jadi orang terkaya juga, artinya yang punya tambang batubara, yang punya bank, bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Ya itu sektor yang bagus. Kira-kira gitu. Berarti Pak Lo Very masih simple. bullish nih coal nih berarti ya. Pak Budi mungkin ada tanggapannya nih. Mungkin beda view hal yang wajar ya. Jadi basically seperti ini. Mungkin bisa dikatakan batu bara tahun lalu adalah puncaknya. Saya ingat banget Januari itu dari harga 400 turun sampai ke level 300. Bulan Februari ya, turun lagi ke angka 200. Saat ini 173. Pertanyaannya adalah apakah harga coal akan sustainable? Akan bertahan nggak dalam jangka waktu yang cukup lama? Karena kalau kita tarik historicalnya, itu ada di harga sekitar 100-an. Jadi artinya apa? Kalau kita analis, kita ngelihat forward looking. Jadi bagaimana proyeksi ke depan. Dan beberapa analis itu sudah menurunkan sejak downgrade harga batubara, mereka memasukkan asumsi harga batubara yang turun terhadap proyeksinya. Jadi basically kalau kami lebih melihat forward looking seperti prospek, makanya that's why kalau kita pemilihan stok mungkin ada beberapa kriteria. Yang pertama itu lihat pertumbuhan. Apakah saham itu perusahaan itu masih bertumbuh? Kalau banking saya setuju karena basically banking adalah satu-satunya industri yang pertumbuhannya masih double digit in terms of loan credit. Yang kedua, kita lihat juga valuasinya. Apakah justified? Justified dalam artian dengan potensi pertumbuhan sekian, apakah harganya wajar? Yang ketiga, lihat good corporate governance. Apakah dimanage oleh orang yang profesional? Jadi kalau misalnya dimanage orang profesional berarti kita bisa bilang bahwa dikelola secara benar. Nah yang keempat, kita bisa perhatikan pula dividen payout-nya. Apakah stabil membagikan dividen payout? Yang kelima, kita lihat tingkat hutangnya. Karena saat ini kalau kita lihat, seperti misalnya saya kasih contoh perusahaan construction, itu punya tingkat hutang yang tinggi. Nah, bisa dilihat beberapa emiten itu cukup terdampak signifikan. Nah, jadi kurang lebih mungkin itu kurang lebih view dari kami sih. Itu ya view dari Pak Budi. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Lo. Pak Lo kan sering cuan ya Pak ya. Kapan Bapak menentukan ini udah waktunya Bapak jual Mercy yang tadinya harga bajai udah balik lagi Mercy? Karena kan beberapa kali juga setelah Bapak jual masih naik lagi kan Pak, masih lanjut kenaikannya. Atau kalau buat kita-kita kadang nggak terlalu sabar gitu. Ya Pak Lo cuan segini, aku udah jual harga segini. Sering kan pada bilang begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk Pak Lo tuh seperti apa sih Pak acuannya untuk take profit saham? Mudah sih kalau kita beli Mercy harga bajai, kita tunggu sampai si harga bajai itu kembali ke harga wajarnya jadi Mercy, boleh kita jual. Misalnya
perusahaan komoditas ya. Ketika dia naik banyak sekali, kita boleh jual. Saya pernah punya Indika Energy ya. Tahun 2016 itu harga sahamnya 100 kira-kira. Lagi paling susah sekali, harga call $50 per ton dan saya membeli. Harga saham 100, semua orang gak ada berani beli call ya. Padahal nilai buku per sahamnya 1.600, ini benar-benar Mercy yang dijual harga bajai. Saya melakukan pembelian. Ketika saya melakukan order beli, sales saya itu MBA lulusan Amerika loh. Dia baik ya. Bukan mau jeblosin saya, dia cuma baik, dia mau ingetin saya, Pak, jangan beli Pak. Call itu masa depan suram. Saya bilang gak apa-apa, you beli aja. Kan dia gak tahu, dia lupa call itu cyclical. Hari ini gocap kan besok bisa naik ke 100 per ton. Apa-apa you beli aja. Saya beli sampai jadi pemegang saham terbesar, mungkin nomor 4 di Indika Energy ya. 2 tahun saya pegang, harga call naik ke $100. Tambang Indika Energy akan untung besar. Dan harga sahamnya dari 100 jadi 4.500 dan saya keluar dan saya keluar mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau kita pegang saham bank ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual, tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya. Pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar. Ya. Dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja seperti istri dan suami kita. Saham perbankan ya Pak? Saham bank. Kayak suami atau istri itu ya Pak? Harus dipegang selamanya. Tapi saya dengar Bapak mau tambah lagi saham bank yang ini. Jadi nggak tambah istri kan Pak? Jadi kalau punya saham bank yang cuannya triliunan, jangan dipikirin untuk dijual, Alin, jangan. Ya. Kalau bisa dipegang selamanya seperti kita punya istri atau punya suami. Kan dipegang selamanya juga. Oh, hold forever ya kalau saham perbankan kata Pak Lo. Kita waktunya hari ini 1 jam, sebenarnya saat ini sudah waktunya saya akan lempar ke floor. Bisa menggunakan Slido ya untuk bertanya. Mungkin dari tadi udah gemes, ada hal yang langsung ingin ditanyakan ke Pak Lo maupun juga ke Pak Budi. Kita akan buka kesempatan pada kali ini, mungkin boleh kita tampilkan Slido-nya. Sementara itu saya akan ke Pak Budi dulu, boleh disiapkan pertanyaannya untuk nanti kita tampilkan. Jadi Pak, strategi investasi di saham seperti apa nih untuk tahun 2023 ini? Jadi basically tadi saya sudah jelaskan dikit ya. Jadi kalau kita trading saham itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Betul. Ya, mungkin kalau yang saham-saham let's say call ya, itu mungkin bisa dijadikan saham-saham trading. Namun kalau misalnya yang kita jadikan jangka panjang, itu saham-saham yang punya fundamental yang baik. Seperti tadi saya setuju dengan Pak Lo bilang bahwa banking. Nah banking itu basically emang kalau kita proyeksikan, itu umumnya pertumbuhannya, loan-nya itu 2-3 kali GDP. Jadi basically selama ekonomi tumbuh, maka perbankan juga akan tumbuh. Nah balik lagi tadi saya katakan ada 5 kriteria kami. Yang pertama lihat pertumbuhannya, yang kedua lihat valuasinya, yang ketiga pastikan punya good corporate governance yang bagus. Yang keempat dividen mungkin cukup stabil. Yang kelima hindari saham-saham yang memiliki tingkat hutang yang tinggi sih. Batasannya adalah kalau misalnya debt equity ratio sudah mencapai 2 kali 1,5 ke atas, nah itu perlu diwaspadai. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada 5 ya acuan dari Pak Budi, pertumbuhannya, valuasinya, kemudian corporate governance-nya seperti apa, ada dividen would be nice, kemudian debt equity ratio. Baik, saya akan ke Pak Lo lagi ya Pak Lo. Jadi
seperti apa Pak kita biar bisa naik level dalam berinvestasi sesuai dengan tema OCBC NISP Business Forum tahun ini? Supaya naik level. Iya. Tentu kita jangan terus-terusan hanya dengar dari rekomendasi teman kita, rekomendasi dari tukang pom-pom, rekomendasi dari influencer. Tapi betul-betul kalau kita mau naik level itu kita harus tahu apa yang kita beli ya. Jangan pernah membeli saham tanpa membaca annual report. Ya, mau naik level harus sebelum membeli saham satu perusahaan harus baca annual report. Karena di annual report itu kita bisa tahu siapa direksi dan komisaris, siapa pemegang saham mayoritasnya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau apakah mereka bukan orang yang jujur dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan. Tentu sangat mengerikan bagi saya sebagai seorang sleeping shareholder. Kita hanya bisa melihat mereka mengambil uang perusahaan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita juga bisa tahu bisnisnya, usahanya apa sih, usaha yang bagus atau tidak. Kemudian dari laporan keuangannya kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa laba bersihnya, berapa net profit marginnya, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, bagaimana, berapa uang kasnya berapa, bagaimana dengan piutang dan inventorinya, apakah bodong atau tidak. Jadi kalau kita mau naik level, kita harus ketika kita membeli saham, kita harus membaca annual report terlebih dahulu. Jangan lagi kita mendengar rekomendasi dari seseorang, ya, apalagi dari teman kita atau dari tukang pom-pom, dari influencer, karena nanti uang kita bisa habis. Kalau kita terus-terusan seperti itu, nggak naik level, di bawah terus, mesti naik level, mesti baca annual report. Karena kunci keberhasilan dari seorang investor adalah mempelajari, membaca annual report. Baru kita bisa naik kelas. Itu dia biar kita bisa naik kelas ya. Jadi nggak cuma lihat metriknya tadi ya, PI-nya berapa, PBV-nya, harus mau buka juga ulak-ulik annual reportnya ya. Baik Pak Lo, sudah ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk mengajukan pertanyaan melalui Slido. Sementara kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Sementara menunggu ada harga perusahaan Mercy, harga bajai, apakah dananya disimpan di deposito atau dibelikan investasi lain? Saya mau tanya ke Pak Lo dari pengalaman pribadi dan saya mau tanya ke Pak Budi advice-nya ya Pak ya. Silakan Pak Lo. Oh, pertanyaan bagus sekali ya. Saya tahun lalu habis jual 2 perusahaan, tentu banyak uang ya. Kan cari Mercy harga bajai ini nggak mudah ya. Duitnya taruh di mana gitu ya? Titipin istri ya Pak? Ada istri Pak Lo di sini? Duitnya taruh di mana ya? Sementara uangnya saya belikan obligasi ya, separuh, 50% dibelikan obligasi dengan bunga yang lebih tinggi dari deposito, tentu 9,75 misalnya ya. Pengalaman saya, perusahaan itu labanya kira-kira 13 triliun tahun lalu. Coba tebak-tebak sendiri obligasi apa yang saya beli, perusahaannya labanya 13 triliun tahun lalu. Bunganya 9,75, sementara taruh di situ. Yang separuh lagi saya taruh di, kalau saya taruh di deposito, dikunci, di lock. Jadi kalau tiba-tiba ada saham bagus, orang tawar kan nggak bisa saya bayar. Ya. Nggak bisa saya bayar, kan di lock, nggak bisa dong. Jadi saya taruh di reksadana yang setiap saat
bisa saya tarik. Dan saya udah periksa portofolionya, obligasinya, isinya apa aja. Ya, saya periksa. Reksadana apa nih Pak? Pasar uang? Reksadana pendapatan tetap. Oke. Tapi sebelum saya taruh, saya minta tolong dibuka isinya apa aja. Ya. Apakah ada obligasi yang perusahaan jelek, saya tanyain. Kalau saya lihat bagus-bagus semua, oke, saya masuk, taruh di situ. Kenapa saya taruh di situ? Itu sementara, karena kalau ada yang nawarin saham, langsung saya tarik. Uang itu bisa, anytime saya bisa tarik. Ya, kira-kira returnnya 5% begitu. Ya, 5% karena reksadana kan net. Jadi itu bisa setiap saat. Kalau ada orang yang nawarin saya saham, langsung saya bayar. Besok saya tarik, saya bayar T+2. Siapa yang tarik langsung saya bayar. Jadi kalau ada orang nawarin saya perusahaan bagus, harga murah, langsung bayar. Kira-kira gitu. Demikian. Enak ya jadi Palo. Jadi tadi kalau Palo ditaruhnya di obligasi korporasi dan reksadana pendapatan tetap dengan catatan Pak Lo lihat lagi fundamental dari perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi tersebut dan juga reksadana pendapatan tetap ini isinya apa saja seperti itu. Dan perusahaannya juga salah satu orang terkaya di Indonesia. Bukan orang yang tidak dikenal. Saya juga tidak berani taruh uang sama fund manager yang tidak dikenal. Fund manager yang saya taruh itu uang saya, beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan mungkin dia orang terkaya di Indonesia. Jadi saya tidak ragu untuk menitipkan sementara saya belum ketemu Mercy yang dijual harga banyak, saya titipin sama dia saja. Beliau orang yang terkaya di Indonesia, jadi saya merasa lebih aman. Bukan orang yang tidak saya kenal. Ya. Saya sangat hati-hati. Iya, yang saya kagumi dari Pak Lo ini ya, beliau itu sabar bukan hanya pada saat hold saham, tapi sabar juga menunggu sampai saham yang beliau incar tuh masuk harganya. Gak semua orang tuh kuat pegang cash, karena biasanya kan ingin segera buru-buru biar cashnya tumbuh. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, Budi boleh diberitahukan Pak seperti apa ini kalau misalnya kita punya dry powder seperti itu ya Pak, masih menunggu sampai ada Mercy harga bajai, diparkir di mana nih Pak dananya? Sebenarnya kalau dari perspektif investasi simpel aja. Kita coba diversifikasi. Namun kalau misalnya ada parkir dana, betul seperti Pak Lo katakan bahwa investasikan yang memberikan bunga paling tinggi tapi liquid. Bisa kita cairkan kapanpun gitu kan. Jadi mungkin lebih ke arah situ sih. Jadi melihat kondisi market mungkin yang sangat volatile ya, kita mungkin bisa diversifikasi, tapi untuk supaya pastikan kita ada liquidnya. Liquid asetnya mungkin sekitar 10-20% dari portofolio kita. Ya, jadi tipsnya adalah mungkin bisa diinvestasikan yang liquid, namun memberikan imbal hasil yang cukup tinggi. Baik, likuiditas itu menjadi pertimbangan ya. Terima kasih Pak Budi, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Di tengah ketidakpastian global, saham bank apa yang potensi dikoleksi tahun ini? Apa saja pertimbangan memilih emiten bank terutama buat investor pemula? Pak Lo, boleh menjawab pertanyaan ini? Saya memiliki saham 3 bank yang asetnya antara 200 sampai 300 triliun. Ya, saya miliki 3. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau investor saham pasti tahu apa ya. 3 bank yang saya miliki yang asetnya di antara 200 sampai 300 triliun. Kenapa saya beli itu? Karena PE-nya rendah, price to book-nya rendah, di bawah 1 kali ya. Ada yang 0,5, ada 0,6, ada yang 0,7 ya. Jadi pasti seorang investor saham pasti tahu saham apa itu ya. Kira-kira begitu. Jadi saya nggak takut tuh kalau beli saham yang bank, yang PE-nya rendah di kira-kira 5-6 kali, yang price to book-nya hanya 0,5, 0,6, 0,7 ya. PBV itu yang jadi pertimbangan Pak Lo, monggo dicari sendiri list-list bank yang
PBV-nya di bawah 1 yang tadi disebutkan oleh Pak Lo dengan aset antara 200 sampai 300 triliun rupiah. Kalau dari Pak Budi, apa Pak yang perlu kita perhatikan dari saham perbankan? Kalau kondisi saat ini ya, melihat di luar itu banyak tantangan likuiditas, nah pastikan beli saham-saham bank yang punya likuiditas dan permodalan yang cukup tinggi. Jadi kalau likuiditas itu indikatornya adalah loan to funding ratio. Kalau modal, cari yang capital adequacy ratio-nya tinggi, yang CAR-nya tinggi. Jadi itu basically yang saat ini cukup aman. Nah mungkin bisa mereferensikan buku-buku bank dengan KBMI kelompok mungkin 4 atau 3. Jadi pastikan, dari kami sih pastikan likuiditas dan permodalannya cukup baik. Itu aja sih Pak. Likuiditas dan permodalan perbankan ini penting diperhatikan. Itu dari Pak Budi. Saya akan cari tahu apakah masih ada pertanyaan lagi atau kita akan tutup saat ini. Oke, karena waktu yang terbatas kami tutup sampai di sini meskipun sebenarnya saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Pak Budi maupun juga kepada Pak Lo. Sebuah kebahagiaan saya diizinkan untuk bisa memoderatori acara pada hari ini. Terima kasih Pak Lo. Singkat saja mungkin boleh berikan pesan Pak untuk kami semua. Dari Pak Lo dan Pak Budi, saya ke Pak Budi dulu. Closing statement Pak. Mungkin dalam kondisi banyak volatilitas saat ini, nah mungkin sedikit berhati-hati dalam pemilihan saham ya. Cari yang berfundamental baik. Jadi jangan tergiur mungkin dengan saham-saham mungkin yang multi bagger dan sebagainya. Jadi pastikan fundamental perusahaan itu betul-betul menjanjikan. Ada pertumbuhan, valuasinya murah. Mungkin sekian dari saya sih. Fundamental first ya kalau dari Pak Budi. Pak Lo Pak, closing statement untuk kita semua. Jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report-nya, sebelum membaca laporan keuangannya. Karena membaca annual report, membaca laporan keuangan itu adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Super sekali, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Budi Rustanto dan juga Bapak Lo Keng Hong pada